Ini cuma tambahan doang ya. Jadi ini punya pacar gua. Jadi gua mau pasang biar bisa santai aja setelah gua pasang gua sama Adi pasang ini tenda. Sekarang gua mau santai dulu pakai hemuk. Ya lumayan lah, istirahat bentaran 5 menit. Bagas gitu. Oke, kalau misalkan lu pasang hemuk, cari yang pohon yang kuat. Tapi kalau karena gua lagi pengen santai aja, gua nggak cari pohon yang kuat-kuat amat. Karena ini pohonnya udah kuat gitu. Oh iya, jarak pohon itu yang paling penting. Jarak kedua pohon buat kita taliin webbingnya. Terus yang pertama, lo harus taliin dulu deketan. Ini kan udah begini, lo taliin dulu pertama. Set. Talinya tali mati, tapi bukan tali mati-mati amat gitu. Yang jelas kalau misalkan anak pramuka tuh tahu dia tali mati kayak gimana. Dia ngunci tapi bisa dilonggarin lagi gitu. Dia ngunci tapi bisa dilonggarin. Oke, nggak cukup. Oke, ini biar gampang buat tali apa ya namanya ini, pokoknya ini dah ya, jadi bisa buat dicabut langsung. Oke, terus satu lagi, sama yang satunya lagi kita taliin juga. Ini biar apa sih? Biar nggak rusak. Jadi kalau misalkan iseng nih ya, ayun-ayunan nih, ada aja pasti bocah yang iseng. Karena emang ini hemuk buat ayunan, ini bisa kegesek-gesek. Kalau kegesek-gesek, ya udah rusak bagian dalamnya. Mending lu ganti yang namanya webbingnya daripada lu harus ganti hemuknya. Itu saran aja sih. Oke, tuh. Oke. Ini gede sih. Nyampe. Gak tahu cukup, gak tahu enggak. Aduh duh. Pelukan sama pohon, Bang. Atasin dikit. Ini tambahannya doang. Tinggal buka. Oh, kurang atas. Kita atasin dulu. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau misalkan lu ketawa nih, ini bawah nih ya, terlalu bawah. Jadi lu tinggal tarik, lu taikin lagi ke atas. Taliin lagi deh. Yang penting ketika lu taliin webbing si hemuk itu nggak ada yang naik, karena kalau ada yang naik itu bikin kesal. Oke, udah selesai. Sekarang tinggal duduknya. Bismillah. It's okay. Segini lumayan lah. Kalau hemuk punya gua, bukan punya gua sih, punya pacar gua. Ini sekalian bisa dijadiin sleeping bag. Nah, lihat nih polarnya nih. Polarnya warna biru.
Jadi dia ada 2 lapis tuh. 2 lapis, yang oranye ini asli hemuknya, yang ini buat sleeping bagnya. Jadi multifungsi. Daripada lu harus bawa sleeping bag, bawa hemuk kan ribet. Jadi cari aja yang enak kayak gini. Oke. Istirahat lagi. Sekarang kita mau bongkar. Hal yang harus lu perhatikan, jangan sampai ada pasak yang sembarangan narok ya, karena kalau misalkan lu sembarangan narok otomatis bakalan berceceran, habis itu keinjak, patah dan lain-lain, hilang dan lain-lain. Oke, jadi usahakan lu rapih dalam menyimpan mau pasak ataupun premnya kayak gitu. Oke, hal yang pertama ketika lu mau beresin tenda, itu lu rapiin dulu, bukan rapiin sih, keluarin dulu barang-barang yang ada di dalam tenda. Oke, semua barang-barang lu keluarin. Aduh, taruh di luar. Kalau misalkan ada matras, usahain lu pakai matras biar nggak kotor juga sih sebenarnya. Terus kalau misalkan musim hujan nih, musim hujan kayak gini, usahakan lu bawa yang namanya kanebo. Kenapa kanebo? Karena ketika rembes atau kotor, kanebo tuh hal yang paling utama, barang yang paling berguna buat ngebersihin yang namanya tenda. Oke. Terus kalau misalkan udah, lu cabut dulu ininya. Cabut pakai pasak yang udah ada. Nih, pasak dicabut sama pasak. Jadi lebih enak. Kalau misalkan pakai tangan, wah lumayan sakit. Kayak gitu, oke. Cabut, gampang. Udah selesai. Terus satu lagi, cabut. Oke, terus lu kumpulin di tempat pasak. Jadi nggak berceceran. Kalau misalkan udah, lu harus balikin tendanya. Lu balikin tendanya. Nah, yang kotor-kotornya kan udah nyampe di sini. Kalau misalkan udah nyampe, lu tinggal buang. Nah. Oke. Kalau misalkan udah lu buang, udah selesai, baru lu bongkar. Ngerubuhin tendanya. Terus ini kita rapiin dulu di sini ya. Ini tempat buat frame, ini playshoot nanti kita taruh di atasnya. Terus ini pasak, jadi semuanya nggak berceceran, rapi ya. Oke, terus di sini diberi yang namanya udara buat keluar, karena nanti kita bakalan perkecil tendanya. Usahakan nggak ada yang ketutup, karena kalau misalkan ketutup nanti tendanya bakalan ngegelembung ya. Kasih tempat buat udaranya keluar kayak gitu. Oke, kita rapiin dulu ininya. Sekarang kita lipatnya segini. Oke, dirapiin, ingat ininya dirapiin. Oke, terus satu lagi yang ini.
sampai kedua-duanya sampai ke tengah. Nah, udah kayak gini, selesai. Baru kita gulung lagi, lipat lagi. Oke, segini ini masih ukuran normal, jadi belum bisa masuk ke depek ya. Jadi kita lipat satu kali lagi. Kita beser dulu. Tariknya lagi tuh. Oke, kita kecilin dulu gelembungnya. Nah, fungsinya kita buka udara yang di sebelah sana, yang tadi itu di pintu, fungsinya buat ngeluarin udara. Jadi udaranya kunci di dalam, teman-teman. Oke, terus kita lipat lagi. Segini cukup. Kalau misalkan kalian ngerasa ini kegedean, kalian liatin aja patokannya sebelah sini ya. Nih sebelah sini, karena kalau misalkan dari sini ke sana pasti ngelebar. Kenapa? Karena di bagian tengah kita kan taruh playshoot, jadi dia agak ngembang. Jadi kita pakai patokannya ke sini aja. Jadi kalau misalkan nih di sini lurus ke sana, misalkan di sininya ada yang kurang rapi, teman-teman masukin aja kayak gini. Jadi teman-teman masukin ke dalam, jadi dia sama satu ukuran kayak gitu. Oke, terus kita lipat. Oke, untuk ukuran 4 orang, tenda segede gini, ini masih bisa diperkecil ya, dan ini ukurannya udah bisa masuk ke depek kayak gitu. Oke, ini bisa lagi diperkecil sama teman-teman kalau misalkan teman-teman ngepresnya itu benar-benar ngepres kayak gitu. Oke, ini udah selesai tahapan terakhir. Kita tinggal taliin pakai tali rapia atau tali apapun, yang penting ini diikat ya. Kalau misalkan nggak diikat, ya ini bakalan nanti berantakan lagi. Oke, kita udah dapet talinya, sekarang kita ikat. Ikatnya kayak kalau misalkan kalian belanja di pasar tradisional, pasti si abang-abangnya ngikatnya kayak gini. Aduh, jatuh, sorry kurang panjang. Udah selesai, tinggal dimasukin ke depek yang tadi kita bawa, yang warna merah. Oke, kalau misalkan kalian depeknya nggak mau kotor, siapin plastik. Jadi habis diikat, diplastikin, baru dimasukin. Karena gua gak bawa plastik, jadi gua masukin langsung. Dan ini tendanya pun mau gua cuci. Oke teman-teman, kita udah masukin tendanya udah masuk. Terus ini frame
kalian cek lagi, tadi ada 2 bagian. Nah, ini ada 2, berarti udah lengkap. Kalau misalkan udah lengkap, cek yang kecilnya. Yang kecilnya juga harus ada 2, depan belakang. Oke, udah komplit. Baru kita masukin ke tempatnya. Oke, kalau misalkan udah masuk ke tempatnya, kita sekarang cek yang namanya pasak. Pasak tadi ada 8, 4. Oke, lengkap ya. 4. Yang 4-nya buat cadangan. Bukan buat cadangan sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman tahu di samping tenda itu ada apa namanya, kayak buat narik lagi di playshootnya tuh ada lagi buat narik. Nah, itu ada sebenarnya disiapin pasak cadangan ini buat kita narik playshootnya. Jadi playshootnya bisa ngembang. Kalau misalkan depan belakang kan tadi udah ngembang, kiri kanannya itu kan belum ngembang, jadi bisa ditarik dengan tali yang warna hitam. Kita juga dikasih tali yang warna hitam. Nah, ini talinya kayak gitu. Jadi sekarang kita masukin talinya, kita masukin ininya dulu ya. Pasak udah masuk. Kita masukin. Oke, kalau udah selesai, biar ngehemat tempat, kita masukin aja ke tempat frame-nya, jadi nggak terlalu berantakan atau berceceran ya. Ini taliin dulu sebelumnya. Oke, udah masuk. Biasanya teman-teman yang ngedaki itu dia pasangnya, dia bukan pasang, dia simpen frame-nya itu di bagian dalam atau di bagian tulang keril. Tulang keril itu yang ada di dalam sini nih. Ini kalau bisa dekat ya. Ini kan depek nih. Kalau misalkan di keril beneran yang ukurannya 60, dia ada nih dalamnya. Nah, di dalamnya teman-teman bisa pasang. Tapi kalau misalkan enggak, kalau misalkan udah ditutup sama matras, biasanya kan matras nih di dalamnya biar bisa ngembangin yang namanya. Ini kan enggak beraturan nih. Kalau misalkan ada matras dia beraturan, jadi dia ngembang. Setelah ngembang, kita masukin di dalam, bisa di bagian dalam, bisa di bagian luar. Biasanya kita seimbangin. Oke, sorry. Nah, kayak gitu. Karena ini memang bukan bukan keril, jadi kita taruh di bagian samping aja, biar nggak ngalangin buat ketika kita tutup. Oke. Ini kita kunci karena kita udah selesai. Terus kita pasang. Ini udah selesai. Kalau misalkan teman-teman mau masukin tempatnya juga gak masalah. Teman-teman bisa masukin di samping sini. Oke, segini kita udah di udah dalam keadaan oke. Cuman kalau misalkan teman-teman senior, kalau misalkan ada yang keluar sedikit aja dari keril, itu udah gak safety. Tapi karena kita depek ya, bukan keril, segini udah lumayan kayak gitu. Oke. Terus terakhir teman-teman, support atau dukung channel gua dengan cara subscribe ya, like and subscribe. Oke. Nanti kalau misalkan udah ada 100 yang subscribe, ini samping ada kali, coba lihat dulu, ada kali. Kalau tembus 100, gua mau repair tubing di kali ini. Mulai dari gua siapin bannya, beli webbingnya, atau gue pakai tambang. Jadi gue mau dari ujung sampai ujung kayak gitu. Nanti kita lihat ada apa aja, kerusakan apa aja yang ada di kali depan kita ini. Oke, thanks.